Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 24782027. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 5.4.12 tentang konfigurasi extended IP versi 4 ACL di skenario 1. Di sini langsung aja kita masuk ke labnya. Di sini saya belum mengerjakan apapun, masih nol. Jadi di lab kali ini kita bakal membahas cara mengkonfigurasi extended IP versi 4 ACL pada router untuk membatasi jenis layanan yang bisa diakses oleh masing-masing jaringan. Jadi nanti pada R1 itu bakal dibuat ACL bernomor untuk mengizinkan PC1 hanya menggunakan FTP dan ping ke server. Lalu dibuat juga ACL bernama untuk mengizinkan PC2 hanya menggunakan HTTP dan ping ke server. Dan nanti ACL tersebut bakal ditetapkan pada interface yang sesuai dan diuji untuk memastikan akses yang diizinkan berjalan, sedangkan akses yang tidak diizinkan itu harus ditolak. Kita bisa lihat ya topologinya di sini, terus ada addressing table juga. Di sini R1 ini dia terhubung ke 3 jaringan, yaitu jaringan server pada 192.172.22.34.0 sini. Lalu dia terhubung juga ke sini dan terhubung juga ke sebelah kanan sini, ke network yang ini. Seperti itu. Nah, informasi seperti itu, seperti kayak perangkat ini terhubung kemana aja, itu penting ya, karena extended ACL ini dia bakal memfilter traffic berdasarkan source, destination, dan juga jenis protokol atau portnya, seperti itu. Nah, mungkin di sini kita langsung aja ya masuk ke bagian 1, yaitu kita bakal coba untuk membuat extended number ACL untuk jaringan PC1. Di sini kita bakal konfigurasi ACL untuk mengizinkan FTP dan ICMP dari LAN PC1. Dari mode konfigurasi di R1, masukkan perintah berikut untuk menentukan nomor valid pertama untuk daftar akses yang diperluas. Di sini R1 kita coba buka dulu. R1 kita ke tab CLI, lalu enable configure terminal. Lalu di sini kita masukkan access list dan kita ketikkan tanda tanya. Nanti dia bakal muncul seperti ini. 1 sampai 9 itu adalah IP standar access list. Lalu 100 sampai 199 itu IP extended. Seperti ini. Tambahkan 100 pada perintah diikuti dengan tanda tanya. 100 kayak gini. Nah, dia muncul lagi. Tolak, tentukan paket yang akan ditolak atau permit untuk mengizinkan paket yang diteruskan. Dan di sini ada catatan komen atau komentar entry daftar akses seperti ini. Lalu yang C, untuk mengizinkan FTP masukkan permit diikuti dengan tanda tanya. Permit tanda tanya. Dia bakal muncul kayak gini. Ada AHP, ESP, ICMP, IP, FTP, UDP, seperti itu. Nah, di sini yang D, ketika saat dikonfigurasi dan diterapkan, ACL ini harus mengizinkan FTP dan ICMP. ICMP tercantum di atas, tapi FTP tidak. Karena FTP dia ini
merupakan protokol lapisan aplikasi yang menggunakan TCP pada lapisan transport. Maka kita bisa masukkan TCP untuk mempersempit bantuan SEL seperti itu. Di sini kita ketikkan TCP, TCP dan tanda tanya lagi, misalnya. Jadi dia bakal muncul kayak gini. Source address, ininya ini sumber host apapun, lalu host, sumber host, single host, sumber single host. Nah, di sini kita bakal masukkan IP. Kita ikutin nih. 172.22.34.64. 172.34.64.64.000031 ya. 31. 172.22.34.64. Sabar, salah. Oh, ininya aja. IP-nya aja. 172.33.64. Kayak gini, terus tanda tanya. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Berikutnya, di sini yang F, hitung wildcard mask dengan menentukan kebalikan biner dari subnet mask/27. Berarti 00. Nah, baru di sini 00031. Kasih tanda tanya lagi. Kayak gini outputnya. Masukkan karakter wildcard diikuti dengan tanda tanya. Ini udah kita masukin ya wildcardnya. Terus yang H, konfigurasi alamat tujuan atau destination address. Pada skenario ini kita bakal memfilter lalu lintas untuk satu tujuan tunggal, yaitu server. Masukkan kata kunci host diikuti dengan alamat IP server. Ini host, berarti host 172.22.34.62, lalu kita kasih tanda tanya lagi. Ini salah. 172.22.34.62. Kayak gini. Bisa dilihat di sini ada salah satu opsi CR. Kita bakal masukkan kata kuncinya itu ini. EQ, EQ, E, diikuti tanda tanya lagi seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini kita pilih yang FTP, berarti kita ketik FTP terus enter. Sebentar ya, FTP enter, lalu buat pernyataan daftar akses ini kedua untuk mengizinkan lalu lintas ICMP. Kita masukin nih perintah yang sama ya, kayak yang udah ditunjukkan di sini. Access list 100 per menit, ICMP 172.22.34.64.000031.
hostnya ini 172.22.34.62, 172.22.34.62, 172.22.34.64. Nah, kurang satu angka, 64. 172.22.34.64. Nah, di sini juga salah. Meteran 31. Kita harus teliti ya kalau ngerjain kayak gini, karena ini ada skornya. 172.22.34.64.0031 host 172.22.34.62. Kita coba enter. Oke. Nanti semua traffic lainnya bakal ditolak secara default. Terus jalankan perintah show access list dan verifikasi bahwa access list 100 berisi pernyataan atau statement yang benar. Show access list ini 100. Oke. Lanjut ke langkah 2, terapkan ACL pada interface yang tepat untuk memfilter traffic atau lalu lintas. Ini kita ikutin aja di interface. G0/0 itu kita masukkan perintah IP access min group 100 in. Kayak gini, kita enter. Lalu langkah 3, verifikasi ACL implementasi. Dari PC kayak mana ya? Gini tuh. Passwordnya Cisco. Oh, username-nya Cisco semua. Nah, bisa ya. Sebentar. Lalu kita lanjut lagi. Kita udah bisa. Untuk keluarnya kita pakai quit. No, bukan itu. Quit. Quiet. Server itu IP-nya bisa ya. Ping dari PC1 ke server. Nah, terus kita bakal lanjut ke ini langkah 3 kita udah verifikasi, kita udah bisa nih. Tadi login ke FTP, terus kita ping ke server dari PC1 udah bisa.
Sekarang kita masuk ke bagian 2 yaitu mengkonfigurasi, menerapkan dan memverifikasi ACL bernama yang di-extended. Yang bagian A di step pertama, ACL name dimulai dengan kata kunci IP dari mode konfigurasi global R1. Masukkan perintah berikut diikuti tanda tanya. Ini dia udah nyontohin gitu. Sebentar, di sini laptop saya lag. IP access list, tanda tanya lagi. Nah, di sini ada extended sama yang standar. Lalu kita masukin lagi IP access list extended HTTP only. Kita lihat di sini bagian B, HTTP only. Kayak gini, HTTP only. Lalu bisa kita lihat ya, di sini berubah jadi ada nambah config min ext min nacl. Lalu permit TCP 172.22.34.96 tanda tanya. 172.22.34.96. Nah, di sini kita bakal hitung wildcard-nya ini ya dengan cara ada contohnya di bagian D. 0,0015. Kayak gini. Kita tambahin dulu hostnya 172.22.34.62. 172.22.34.96. Oh, 172.22.34.62. Kayak gini. Lalu permit TCP 172.22.34.96. Kita masuk ke perintah yang F ya. Ada yang salah kayaknya. HTTP only. Kenapa HTTP only-nya nggak bisa? Yang bagian HTTP only. Salahnya di mana?
Sebentar, ini ada yang salah. Kalau kita lihat di sini, sebentar ya, di sini saya bakal mencoba untuk menyamakan dulu perintahnya, soalnya di sini ada yang salah. Udah benar, kita samain dulu, karena ini kayaknya ada yang salah. Udah sama kayak contohnya, kita coba dulu. Kalau Pak waktu di show access list udah sama ya, kita ke interface G0/1 IP access group HT, coba ya, takut salah ketik kalau ada nama kayak gini. Kayak gini, udah. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, dia
Statusnya itu skornya masih 60%. Kita lihat apa yang salah nih, di HTTP only-nya yang salah. Coba kita ulang aja ya. Kita coba perbaiki untuk HTTP only. IP access list extended, kita copy namanya ya. Takutnya salah di nama, ada yang salah ketik gitu. Kayak gini. Lalu permit TCP 172.168.00.0015. Kayak gini. Satu tujuh dua 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 tiga empat sembilan enam host 172.223.462 itu www. Permit ICMP 172.223.496.15 host 172.223.462. Nah, baru bisa dilihat ya di sini skornya udah 100%. Tadi sempat salah di HTTP only-nya, tapi waktu diulang udah bisa. Sekarang nih udah 100%. Kita bakal coba verifikasi kalau dari perintahnya sih di sini kita disuruh untuk melakukan ping dari PC2 ke server. PC2 ke server. Sebentar ya.
ping dari PC2 ini geser dulu, nggak kelihatan IP-nya. Ping 172.22.34.62. Kayak gini, bisa ya, berhasil. Cara FTP tadi kayak mana coba kita lihat. Kita bakal coba FTP ke server FTP 172.22.34.62. Sebentar. Nah, dia memang kalau misalnya dari PC2 itu dia nggak bisa FTP ke server. Sesuai ya sama step 3 yang C. Kalau misalnya dia berhasil justru malah konfigurasi kita berarti salah. Sini kita gagal, artinya kita udah sesuai sama instruksi lab yang udah dikerjakan. Jadi mungkin itu ya yang kita kerjakan di lab kali ini. Dari lab ini bisa kita simpulkan bahwa hasil konfigurasi dan juga pengujian tadi kita udah nyoba ya, bisa dilihat bahwa extended ACL dia mampu nih untuk mengatur akses secara lebih detail dibandingkan standar ACL. Karena extended ini dia bisa memfilter berdasarkan alamat sumber, terus alamat tujuan, protokol, dan juga port layanan. Kayak tadi kita pakai TCP kayak gitu-gitu. Jadi nanti si masing-masing jaringan itu dia hanya bisa mendapatkan akses sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan aja, seperti itu. Mungkin itu aja ya untuk skenario di video kali ini, dan labnya juga udah berhasil ya, tadi kita udah coba, udah sesuai. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.